Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha Tasya dengan NIM F1C2200003 akan menjelaskan tentang karakter religius mahasiswa dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Karakter adalah unsur pokok dalam diri manusia yang membentuk karakter psikologi seseorang sehingga berperilaku sesuai dengan dirinya sendiri dan dalam kondisi yang berbeda-beda. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, diyakini bahwa nilai dan karakter merupakan salah satu yang dirumuskan dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Lalu, apa itu karakter religius? Yang pertama adalah karakter. Karakter adalah suatu moral excellence atau akhlak yang dibangun di atas kebajikan yang hanya akan bernilai apabila dilandasi dengan nilai-nilai dalam suatu bangsa. Kemudian religius. Religius adalah religi yang diambil dari kata asing yaitu religion yang berarti agama. Jadi dapat disimpulkan bahwa karakter religius adalah suatu akhlak yang dilakukan atau berlandaskan pada agama atau ajaran-ajaran dalam agama. Selanjutnya adalah pendidikan karakter religius. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah suatu keharusan bagi setiap manusia. Bahkan dalam Islam diajarkan untuk menuntut ilmu atau menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban. Dari mana kita mendapatkan pendidikan? Pendidikan pada umumnya didapatkan dari sekolah. Namun, pada umumnya di sekolah kebanyakan diajarkan mengenai pendidikan akademik. Bagaimana dengan pendidikan karakter? Padahal pendidikan karakter merupakan salah satu fungsi atau tujuan dari pendidikan nasional. Namun pada akhirnya pendidikan karakter tidak bisa didapatkan secara instan karena karakter terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan perilaku atau diri seseorang atau individu tersebut. Selanjutnya adalah macam-macam karakter religius. Macam-macam karakter religius ada 4. Yang pertama adalah keturunan. Karena pada umumnya manusia atau diri seseorang akan mengikuti keturunan atau keluarganya dalam hal karakter religius. Sebagai contoh, ketika ia tinggal atau hidup di lingkungan keluarga yang taat agama, maka ia akan lahir atau dibesarkan dengan karakter religius yang sama. Dan sebaliknya, ketika ia hidup di lingkungan keluarga yang minim dalam hal karakter religius, maka ia akan mengikuti atau melaksanakan hal yang sama pula. Yang kedua adalah kesadaran diri sendiri. Karena pada umumnya ketika orang semakin beranjak dewasa, maka akan semakin mengalami kesadaran pentingnya akan karakter religius atau beragama. Yang ketiga adalah bimbang atau kepercayaan tapi ragu, yaitu tingkat di mana seseorang memiliki kepercayaan atau karakter religius namun berada di titik bimbang tersebut. Bisa dialami oleh orang-orang yang mengalami masalah sosial atau masalah-masalah dalam hal keluarga dan lain-lain yang masih atau bisa diperbaiki. Namun hanya ada 2 hal yang bisa terjadi, baik itu ke arah negatif maupun positif. Yang terakhir adalah tidak percaya. Hal ini ada di mana ketika orang mengalami titik terendah dalam hal sosial atau dalam hal beragama, yaitu ketika ia tidak percaya sama sekali, yaitu bisa terjadi dikarenakan oleh masalah keputusasaan, depresi, dan hal-hal yang mempengaruhi lainnya. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai karakter religius. Nilai-nilai karakter religius ada 4 juga. Yang pertama adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan, yaitu keadaan di mana pikiran, perkataan, dan perbuatan sejalan dengan apa yang diajarkan oleh agama. Yang kedua
adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri, yaitu ketika kita bergaya hidup sehat, jujur, berbuat baik, bertanggung jawab, dan lain-lain. Yang ketiga adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama manusia, yaitu sebagai contoh ketika kita sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, peduli akan aturan sosial, menghargai pendapat orang lain. Dan yang keempat yaitu nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan, yaitu keadaan di mana kita peduli akan lingkungan dan kehidupan sosial kita. Selanjutnya adalah pembentukan karakter religius. Pembentukan karakter religius yang akan saya sebutkan ada 4. Yang pertama adalah pembentukan karakter religius melalui pengalaman, yaitu ketika seseorang semakin dewasa, maka ia akan semakin sering mengalami hal secara berulang yang disebut pengalaman. Yang kedua adalah pembentukan karakter religius melalui imitasi atau peniruan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Yang ketiga adalah pembentukan karakter religius melalui identifikasi atau mencari tahu. Yang keempat adalah pembentukan karakter religius melalui sugesti atau pemikiran-pemikiran dari dalam diri sendiri. Lalu apa saja metode yang dapat dilakukan untuk pembentukan karakter religius tersebut? Metodenya diantara lain metode keteladanan, metode ceramah, metode pembiasaan, metode tanya jawab, metode diskusi, dan lain-lain. Lalu apakah ada faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter religius? Ada, yaitu faktor-faktornya bisa faktor-faktor dalam penunjang atau pendukung maupun faktor penghambat. Keduanya memiliki faktor internal dan eksternal masing-masing. Sebagai contoh, faktor internal dari penghambat yaitu misalnya dari ada gangguan kejiwaan atau temperamental. Dari internal dari pendukung, misalnya kesadaran dari diri sendiri, pembiasaan, dan rasa keingin-tahuan. Lalu faktor eksternalnya bisa sama, bisa dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan pertemanan, serta sarana dan prasarana. Lalu apakah ada dampak dari pembentukan atau dari karakter religius tersebut? Dampaknya bisa negatif dan positif. Dampak negatif dialami ketika seseorang tidak mendalami atau tidak mempelajari tentang pembentukan karakter religius, maka ia akan mendapati banyak hal negatif dalam menjalankan kehidupan. Dan dampak positifnya itu ketika pikiran, ketika ucapan dan perlakuan selalu didasari atas dasar ajaran agama. Jadi pada intinya pembentukan karakter religius baik bagi pelajar maupun orang lain, namun terkhususnya pelajar, itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang dan sangat mempengaruhi segala sesuatu yang berhubungan di lingkup pendidikan. Tidak hanya nilai, namun juga karakter. Telah dibuktikan dengan keputusan bahwa nilai dan karakter harus diseimbangkan karena keduanya merupakan fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.